Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haizalan kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia, sanuqadimulakum nasroh, al-khabarul lagi, mimmanitubikasi halian. Ma'akum, Sofa Mahfuzusina, malinitubikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, pemirsa, betapa mahalnya sistem demokrasi di Indonesia. Untuk jadi kepala daerah di tingkat kota atau kabupaten saja, sang calon harus menyiapkan modal sebesar 50 miliar kalau tak punya modal uang sebesar itu. Jangan harap Anda bisa jadi bupati atau wali kota. Atas dasar itu pula yang membuat mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tapanuli Selatan, Sumatera Utara TRH, umur 60 tewas dibantai suami keduanya. Ahmad Yuda, umur 46, terungkap bahwa Yuda membantai istrinya karena tak diberi pinjaman modal sebesar 50 miliar rupiah untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Dijelaskannya, peristiwa terjadi pada Rabu 1 November 2023. Saat itu, Yuda menemui TRH di rumahnya yang berada di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tujuannya untuk meminjam uang senilai 50 miliar rupiah yang dijadikan persiapan pencalonannya sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Kesal permintaannya ditolak, Yuda pun memukul bagian rahang korban sebanyak 2 kali. Setelah itu, ia juga memukul TRH di bagian punggung sebanyak 2 kali menggunakan kayu lesung. Korban ambruk di ruang tamu, bukannya ditolong, Yuda malah meninggalkan istrinya begitu saja. Ia pergi dan menemui istri-istrinya di sebuah hotel yang berada di Kota Batam. Esoknya, pada Kamis 2 November 2023, Yuda kembali mendatangi rumah korban untuk mengecek kondisi TRH. Saat dicek, ternyata korban masih hidup. Dengan sadis, Yuda kembali menganiaya istrinya dengan meletakkan sejumlah barang yang bisa memicu kebakaran. Berita selanjutnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Kantor Berita Radio KBR Jakarta mengadakan webinar diskusi publik Zoom meeting dengan tema kualitas udara bersih di Jakarta yang akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 15 November 2023 media briefing pukul 2 hingga jam 3 siang waktu Indonesia Barat dan 16 November 2023 talk show pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat dan webinar diskusi publik pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Webinar ini nantinya diakhiri dengan lomba penulisan artikel terbaik dengan hadiah total 15 juta rupiah. Masing-masing juara 1 sebesar 3,5 juta rupiah, juara 2 sebesar 2,5 juta rupiah, dan pemenang ketiga sebesar 1,5 juta. Adapun syarat lomba yaitu mengikuti dan menghadiri semua sesi diskusi di atas, lalu menuliskan artikel dengan tema yang didiskusikan tersebut untuk kemudian menaikkan artikel tersebut ke website masing-masing media. Berita selanjutnya, 2 hari kegiatan webinar terkait sinergitas sektor transportasi dan sektor energi. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Saya akan berbagi informasi kapan tahun baru Islam 1444 Hijriah Muharram, terutama untuk persiapan kita.
Kembali lagi bersama saya, Sofa Mahfuzosina. Berita selanjutnya, pemirsa, 2 hari kegiatan webinar terkait sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia digelar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Kantor Berita Radio KBR Jakarta pada Rabu hingga Kamis 15-16 November 2023. Kegiatan ini cukup menarik perhatian para pegiat sektor transportasi dan sektor energi. Apalagi pada hari kedua, jadwal yang semula dibatasi hingga pukul 12 siang malah ngaret menjadi 13.30 siang. Bahkan jumlah peserta yang mengikutinya melebihi 125 orang. Di hari kedua, panitia menghadirkan tokoh-tokoh penting seperti Tulus Abadi dari YLKI, Sigit Reliantoro selaku Dirjen PPKL, KLHK, Ahmad Safrudin dari KPBB, Irwan Edi Saputra Lubis dari PLTU. Tulus Abadi menekankan perlunya meningkatkan sistem transportasi yang terintegrasi secara keseluruhan. Mengakhiri berita pada hari ini, kelompok 10 KKN IBM, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, bersama kader-kader Posyandu Melur RW 07 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, bertempat di Gedung Posyandu Melur RW 07, mengadakan pelayanan Posyandu pada Jumat 10 November 2023. Bagi warga lingkungan sekitarnya, kegiatan Posyandu Melur RW 07 dilaksanakan setiap tanggal 10 per bulannya dari pukul 8 hingga 11 siang. Pelayanan Posyandu yang dilakukan seperti pada bayi, batita, balita kurang lebih 40 yang terdata. Selain itu tidak ketinggalan pula pemeriksaan bagi warga yang lanjut usia. Pelayanan Posbindu diperuntukkan bagi warga lansia dengan pemeriksaan cek tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Aktivitas rutin setiap bulan ini dengan pemeriksaan kondisi bayi, batita, balita, baik itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, imunisasi gratis, dan ibu hamil. Ketika pelaksanaan PIN peserta mengalami lonjakan karena sangat penting untuk imunitas anak itu sendiri. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzosina. See you in next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.